Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Budi Handono di channel Ashan Engineer 354. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscribers kami. Nah, ini dia kolom komentarnya. Assalamualaikum Pak, mau tanya kenapa ya putaran skru sangat pelan, padahal temperatur normal, skrunya dicek masih layak pakai. Nah ini dia. Jadi Mas Rizal, nama akunnya, menanyakan skrunya berputar pelan padahal temperatur dan skrunya normal. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Rizal Hizbullah. Oke, ketika temperaturnya normal seperti ini, temperatur normal, kemudian skrunya juga kondisinya baik, masih normal, ternyata putarannya sangat pelan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek pressure feedingnya. Kita lihat pada parameter feeding. Nah, ini kita lihat untuk pressure dan fluxnya. Nah, ini harus untuk settingan pressure-nya dan fluxnya ini harus normal, ya minimal standar. Kalau settingannya terlalu kecil, maka pressure-nya pun akan kecil sehingga putaran skru akan berputar dengan sangat pelan. Nah, ini contohnya pada mesin saya disetting untuk feedingnya, yaitu pressure-nya 90, untuk fluxnya 80. Nah, jadi pastikan settingan untuk pressure feedingnya itu settingannya tidak terlalu kecil. Itu yang pertama. Selanjutnya, apabila setting pressure sudah normal, settingnya tidak terlalu kecil, kemudian kita cek pada saat feeding, selangnya sudah ada pressure, sudah ada tekanan, kita bisa merasakannya ketika kita pegang selang motor hidroliknya. Nah, ternyata pada saat feeding putaran skrunya masih terlalu pelan. Ini skru. Maka langkah selanjutnya yaitu kita lepas skru barelnya. Maka langkah selanjutnya adalah motor hidrolik dari pemutar skru tersebut, driver dari skru yang menggunakan motor hidrolik ini kita coba kosongan. Kita jalankan kosongan caranya. Jadi baut skru ini kita lepas. Ini baut ini kita lepas, kemudian skrunya kita ajukan, kita majukan sehingga lepas. Nah, kemudian motor hidroliknya ini kita putar, kita lakukan proses feeding. Nah, kemudian maka dia akan berputar tanpa beban skru barel. Nah, ketika motor hidrolik feeding ini kita jalankan, kita putar, ternyata putarannya itu normal, artinya putarannya tidak pelan, putarannya cepat, maka permasalahan ada pada skru. Nah, kita cek skrunya, mungkin bearingnya skru ada masalah. Nah, ketika skru sudah kita lepas, kemudian kita jalan kosongan, hanya menjalankan skru, hanya menjalankan motor hidrolik, kita run motor hidroliknya, kita lakukan proses feeding, dan ternyata putaran kosongan tanpa beban, putaran motor hidrolik ini putarannya pelan seperti yang dialami tadi, berarti permasalahan pada internal motor hidrolik. Nah, maka kita mengecek motor hidroliknya. Ini bisa kita lepas, kita turunkan motor hidroliknya, kita cek bearingnya. Mungkin ada permasalahan pada bearing motor hidrolik. Jadi kita coba kosongan tanpa ada beban skru barel, agar kita bisa menyimpulkan permasalahannya itu pada skru barelnya atau pada motor hidroliknya. Hal itu kita lakukan setelah kita sudah memastikan bahwa pressure-nya itu sudah kita setting
normal, bila perlu kita besarkan presurnya, nah, dan kemudian temperaturnya juga normal, maka selanjutnya kita menganalisa atau mengidentifikasi permasalahan pada skru barel atau pada motor hidrolik dengan cara kita lepas skrunya, kita jalankan motor hidroliknya tanpa beban. Oke, demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa selalu mendukung channel kami Ahsan Engineer 354. Subscribe bagi yang belum mensubscribe channel kami. Like video ini dan share ke media sosial rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.